Bismillah. Malam-malam begini saya minum kopi. Aduh, ya Allah. Apalagi gelasnya sekeren ini. Ini gelas apa namanya? Mug kan ya? Apalagi sekeren ini. Kalian juga bisa custom. Ada di sini ada nama saya, Hussein, tulisan Arab begini, terus di dalam ada begini. Tentu ini buatan siapa? Buatan kakak saya. Teman-teman kalau pengen juga langsung kunjungi Instagramnya di sini. Harganya berapa? Gak tahu. Kalau gak salah gak sampai 200.000 deh. Gak sampai 150 pun. Gak tahu, gak ingat harganya berapa. Kalau saya mah sebagai adiknya gratis dong. Kalau kalian bayar. Langsung kunjungi di sini. Oke, lanjut. Oh iya, saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sesuai dengan janji saya kemarin, setelah saya sempat bikin video-video yang aneh-aneh kayak begitu, video pindahan dan sebagainya, saya kan udah janji bakalan bikin video dengan versi yang lebih serius ya. Tapi tolong buat netizen-netizen sekalian, izinkan saya untuk menjadi diri saya. Saya gak mau jadi kayak ustadz-ustadz yang serius-serius. Gak bisa, bukan gak mau, gak bisa. Gaya saya udah kayak begini. Tapi teman-teman perlu tahu, saya akan berusaha untuk tetap beradab terhadap para ulama, terhadap para anbiya, terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan-pembahasan yang saya keluarkan daripada lisan saya merupakan pembahasan yang sesuai dengan koridor agama, tidak keluar daripada koridor agama, sehingga apabila ada kebenaran, percaya bahwasanya kebenaran itu muncul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya. Dan apabila di sana ada kesesatan yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya, dan saya sangat berharap ada teguran dari teman-teman sekalian terkait pembahasan saya. Sekarang ini udah jam 1.45 malam ya. Ini udah jam malam banget dan saya gak tidur dan saya gak ngantuk. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Jadi tadi sekitar jam 10-an ya, sekitar jam 10-an saya nonton video di TikTok. Terus dia itu lagi minum kopi dari salah satu merek gitu, dari salah satu brand. Terus saya tiba-tiba kok saya pengen juga. Nah, kebetulan di depan ini dengan brand yang sama itu tepat ada di depan sini, di depan kosan saya. Seret, ada pom bensin di depan pom bensin. Udah, jadi saya cuma jalan kaki ke sana. Saya pesen, pas saya sampai di sini minum, langsung gak bisa tidur sama sekali. Gak bisa tidur sama sekali. Sampai sekarang. Makanya saya tadi habis gak ngantuk, saya sempat baca kitab, sempat nonton beberapa videonya beliau, idola nomor satu saya, Syekh Said Al-Kamali. Saya juga sempat baca kitab, sempat juga nonton beberapa video-video di YouTube ya, video biasalah. Kali ini pembahasan saya itu mengenai hal yang harus seorang muslim itu tahu, yaitu pembahasan mengenai bagaimana penciptaan Nabiullah Adam, bagaimana kehidupan iblis, bagaimana kehidupan jin, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian yang gak banyak orang tahu. Husain, apa sih perbedaan antara syaitan, jin, malaikat, iblis, manusia, ins dan sebagainya? Apa perbedaan itu semua? Lalu bagaimana cara membahasnya? Oke, kita bakalan bahas satu-satu semuanya. Jadi video ini walaupun teman-teman sekalian gak nonton visualnya, cuma dengerin dari headset kayak teman-teman sambil nyetir kayak teman-teman sambil ngapa-ngapain kayak, matikan aja videonya, kalian cukup dengerin audionya juga boleh, kalian tonton sama orang-orangnya juga boleh kalau semisal itu lebih meyakinkan buat teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke pembahasan inti. Pertama, teman-teman harus tahu apa itu bangsa. Nah, bangsa ini gak cuma terikat sama kayak yang kita tahu ya, kayak bangsa Indonesia, bangsa Amerika, berkebangsaan Jepang dan sebagainya. Enggak, bangsa yang kali ini saya bahas adalah bangsa yang lebih general, yaitu bangsa jin, bangsa malaikat, dan bangsa manusia. Jadi jin merupakan satu bangsa tertentu, sama seperti bangsa malaikat, sama seperti bangsa manusia. Dan setan maupun iblis itu juga termasuk dari kalangan bangsa jin. Jadi buat teman-teman yang sering kebingungan, oh jin ini gimana? Apa perbedaan jin-jin, malaikat dan sebagainya? Iblis merupakan bagian dari bangsa jin. Syaitan juga bagian dari bangsa jin. Nah, lalu apa perbedaan di antara semuanya? Syaitan itu diistilahkan untuk jin yang jahat, jin yang kafir, jin yang tidak tahu etika dan sebagainya. Itu disebut sebagai jin jahat atau syaitan, lebih enak untuk penyebutannya.
Sedangkan jin muslim itu gak ada sebutan khususnya. Makanya biasanya penyebutannya itu langsung dibilang jin muslim atau jin Islam atau jin yang kalian tahu apa. Kalau di Indonesia mungkin ada istilah baru, wallahu alam. Jin adalah sebuah bangsa. Perlu teman-teman tahu sekalian bahwasannya jin itu hidup beribu-ribu tahun atau mungkin jutaan-jutaan tahun sebelum diciptakannya manusia. Jadi ketika kita komparasikan mana yang lebih dahulu antara jin dan manusia, ya lebih dahulu bangsa jin. Bangsa jin itu lebih dahulu penciptanya daripada bangsa manusia. Bahkan mungkin beribu-ribu tahun atau bahkan berjuta-juta tahun sebelum penciptaan manusia. Dan sebelum penciptaan manusia, bangsa jin pada saat itu senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi menempati bumi ini, yang menjadi pemimpin di bumi ini, yang menduduki bumi ini sebelum manusia itu adalah bangsa jin. Jadi gak usah kepedean jadi orang manusia. Kita ini bukan yang pertama, tapi kita lah yang terbaik insya Allah. Insya Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah itu bukan tanpa arti, ya, bukan tanpa arti. Semua yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tentu semuanya ada hikmah-hikmah tertentu. Walaupun kita tahu bahwasanya mungkin manusia adalah makhluk yang paling bejat di muka bumi ini. Semua yang hancur di muka bumi ini, semua yang begini-begini, siapa lagi yang bikin kalau bukan gara-gara perbuatan manusia. Oke, tapi perlu teman-teman tahu sekalian bahwasanya bangsa jin pada saat itu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerjanya perang terus, mengganggu makhluk-makhluk lain, mengganggu burung-burung yang terbang, mengganggu pepohonan, intinya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, dan bangsa jin ini terbuat dari api. Sebagaimana para malaikat yang terbuat dari cahaya, sebagaimana para manusia yang terbuat dari tanah, ya, maka bangsa jin terbuat dari api. Dan gara-gara bangsa jin ini senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat pada saat itu. Mengutus apa? Untuk membasmi para bangsa jin. Membasmi para bangsa jin hingga akhirnya memojokkan para bangsa jin yang senantiasa berbuat kerusakan pada saat itu, memojokkan mereka di pulau-pulau sehingga bangsa jin ini tidak mampu menyakiti makhluk-makhluk lain dan mereka terpojokkan di satu pulau. Namun ada yang menarik pada saat itu. Ada yang menarik. Apa? Ada satu-satunya di antara bangsa jin yang sangat saleh, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keluar daripada fitrah jin sebagaimana jin-jin lainnya. Kalau semisal pada saat itu kebanyakan bangsa jin itu senantiasa berbuat kerusakan, ini ada satu jin yang itu soleh banget, senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, senantiasa menyembah Allah, berzikir kepada Allah, bersujud kepada Allah. Siapa dia? Namanya adalah iblis. Namanya adalah iblis. Jangan kaget. Tapi inilah kenyataannya. Siapa? Iblis. Iblis adalah salah satu-satunya jin yang pada saat itu mendapatkan predikat hamba yang saleh. Bahkan circle-nya iblis, saking solehnya dia, gak gabung-gabung lagi sama sesama jin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat iblis ini fil maqamil a'la, di tempat yang lebih tinggi. Circle-nya dengan para malaikat. Circle-nya dengan para siapa? Dengan para malaikat. Jadi gak level lagi iblis pada saat itu untuk gabung dengan sesama jinnya. Tetapi iblis bergabung circle-nya bersama para malaikat pada saat itu. Bahkan pada saat itu ketika para malaikat membasmi bangsa jin pada saat itu atas perintah Allah Tabaraka wa taala, iblis pun ikut untuk membasmi para malaikat-malaikat ini. Asal teman-teman tahu ya. Iblis pun ikut untuk membasmi. Tapi perlu teman-teman ketahui, iblis dan malaikat sangat berbeda. Mereka adalah dua bangsa, dua makhluk yang asal penciptanya berbeda, tujuan diciptakannya pun berbeda. Iblis dan malaikat tentu berbeda. Ingat, berbeda. Namun, setelah lama-kelamaan, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman akan menciptakan makhluk baru, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan makhluk baru, yaitu manusia. Siapa manusia? Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sebagai makhluk pertama. Nabiullah Adam adalah makhluk pertama. Kita semua tahu. Jadi gak usah aneh-aneh bilang, oh ini di sana ada manusia purba, ada bla bla bla. No, kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam makhluk pertama yang ada di muka bumi. Makhluk pertama yang ada di muka bumi ini.
Intinya pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam dari berbagai macam tanah liat. Jadi Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam, saya pernah mendengar ini dari salah satu keterangan ulama ya. Padahal Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam itu hanyalah satu makhluk. Adalah satu makhluk dan Sayyidatuna Hawa min dhil'i Nabiullah Adam, berasal dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Tapi kok bisa kita ngelihat di sana ada black people, ada manusia yang berwarna hitam, ada manusia yang berwarna putih, ada manusia berwarna merah, bentuknya begini dan begitu. Disebutkan oleh para ulama sebab Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam diciptakan dari berbagai macam model tanah sehingga keturunannya pun berbeda-beda. Nabiullah Adam seperti ini, maka keturunan-keturunannya mengikuti tanah yang mana. Nah, seperti itu pembahasannya ya. Intinya, sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung meniupkan ruh kepada manusia. Nah, ketika Nabiullah Adam hanya berupa jasad, iblis tadi mulai muncul rasa iri, mulai muncul rasa dengki, mulai muncul amarah pada hati iblis yang jahat ini. Iblis mulai condong hatinya sebagaimana bangsa terdahulunya. Setelah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan namun belum ditiupkan ruh, iblis mendatangi Nabiullah Adam. Kamu ini sebenarnya kosong, kamu ini sebenarnya gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga iblis bebas keluar masuk tubuh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, bebas untuk menghancurkan. Bahkan kamu ini innaka ajwaf, kalau semisal aku menghancurkanmu, kamu pasti bakalan hancur wahai Adam. Kamu intinya dihina-hina bahkan di hadapan para malaikat. Oh wahai para malaikat, kalau kalian menghancurkan ini makhluk baru kalian bisa kalau kalian mau. Tapi malaikat berbeda dengan iblis. Iblis senantiasa berbuat kerusakan, sedangkan para malaikat sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka pasti akan senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebenarnya sebelum manusia ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memberikan berita kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabbmu, Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini pengganti, khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Pengganti bagi siapa? Pengganti bagi makhluk sebelum Nabiullah Adam. Sebelum manusia siapa? Bangsa jin yang menduduki bumi ini. Jadi hakikatnya kita sebagai manusia sebelum kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar mempersiapkan kita sebagai manusia untuk ditempatkan di muka bumi ini. Jadi kalau semisal dibilang alasan kenapa kita turun di muka bumi ini gara-gara hukuman untuk Nabiullah Adam bla 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 dan sebagainya, hakikatnya dibahas oleh para ulama bukan. Itu semua adalah skenario yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar Nabiullah Adam ini menduduki bumi ini. Intinya kawan-kawan, pada saat itu para malaikat itu seakan-akan berunding kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk baru lagi yang akan berbuat kerusakan lagi di muka bumi, yang akan saling yang akan saling bertumpah darah lagi di muka bumi ini? Padahal kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami di sini senantiasa memujimu ya Allah. Padahal kami di sini senantiasa mengagungkanmu hai Allah. Allah Subhanahu wa taala langsung membantah seluruh perkataan para malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu daripada kalian, wahai para malaikat. Kalian ini gak usah sok-sokan. Aku yang menciptakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Dan para malaikat pada saat itu sama sekali tidak berhak untuk berunding di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada diri Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh semuanya untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Hingga akhirnya semua para malaikat bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis yang menolak dan menyombongkan dirinya. Jadi pada saat itu iblis itu langsung menolak. Apa yang iblis katakan? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin.
Aku ya Allah lebih mulia, lebih baik daripada makhluk ini. Gak level ya Allah aku engkau kok bisa ya Allah engkau menyuruh hambamu ini untuk bersujud kepada makhluk yang lebih rendah daripada aku ya Allah. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Gak level tanah dibandingkan sama api. Gak level ya Allah. Dan karena hal tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Namun ya, ingat. Iblis udah sejahat itu, udah sebejat itu, gak tahu malu lagi, masih ngarap sama Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Ya Allah, tangguhkan saya dulu ya Allah. Jangan siksa saya dulu ya Allah. Jangan hukum saya dulu ya Allah. Tolong ya Allah, tangguhkanlah saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti, sampai pada hari pembangkitan para manusia nanti. Intinya iblis pada saat itu request sama Allah, masih meminta kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan iblis. Kebayang, nih buat teman-teman sekalian yang masih ragu-ragu ketika berdoa. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang iblis yang sebejat ini meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Apalagi doa kita yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa sholat, yang senantiasa menangis ketika meminta kepada Allah. Sekelas iblis yang sejahat itu, yang sebejat itu, intinya sejahat itu, durhaka sama Allah Subhanahu wa taala, diterima doanya sama Allah, diterima permintaannya. Apalagi kita sebagai seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat terbesarnya untuk kita sebagai manusia. Maka tidak salah ketika Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian doa jangan sampai ragu. Kalau muncul sedikit keraguan ketika kalian berdoa kepada Allah, ini fix pasti gak akan diterima sama Allah. Kalian kalah sama iblis. Iblis yang sedurhaka itu aja yakin sama Allah Subhanahu wa taala, masa kita sebagai seorang manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai umat terbaik di antara umat-umat lainnya, kita masih ragu ketika berdoa sama Allah? Jangan ragu lagi. Lebih brengseknya lagi ini iblis ya, lebih brengseknya lagi. Dia masih bilang, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala fabima aghwaytani. Teman-teman tahu aghwaytani? Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkan saya. Duh. Dia udah durhaka sama Allah, masih nyalahin Allah lagi. Masih sempat-sempatnya nyalahin Allah. Emang brengsek banget ini iblis. Masih sempat-sempatnya dia nyalahin Allah. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya ya Allah akan menyesatkan para manusia-manusia ini Allah. Saya akan menyesatkan mereka semua satu persatu ini. Akan saya sesatkan semua ya Allah satu persatu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, akan saya datangi mereka satu persatu dari hadapan muka mereka, dari hadapan wajah depan mereka, dari bagian belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka. Dan mereka ya Allah, kebanyakan bukan dari orang-orang yang bersyukur, bukan dari golongan orang-orang yang akan beriman kepada Engkau ya Allah. Kemudian setelah iblis diusir, teman-teman tahu sendiri, iblis sudah diusir dari surga. Akhirnya iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, ke tempat yang lebih rendah daripada surga pada saat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Nabiullah Adam. Teman-teman tahu sendiri kisah-kisah yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman tahu Nabiullah Adam, kemudian di sana terciptalah Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Yang sempat diperdebatkan memang oleh para ulama ya pembahasannya. Intinya kita gak ngebahas itu. Intinya kita tahu bahwasanya di sana ada Nabiullah Adam, di sana ada Sayyidatuna Hawa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala bilang, silakan wahai Adam, silakan wahai Hawa, nikmati seluruh nikmat-nikmat surga yang ada di sini, tapi ada satu larangan buat kalian, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalian wahai Adam dan Hawa, jangan coba-coba untuk mendekati pohon ini. Jangan coba-coba untuk memakan buah-buahan dari pohon ini. Jangan coba-coba. Kalau sampai kalian ngelakuin, kalian termasuk dari orang-orang yang zalim, termasuk dari golongan orang-orang yang berdosa. Jadi hati-hati wahai Adam, hati-hati wahai Hawa. Iblis ini punya dendam, punya amarah kepada Nabiullah Adam
yang notabene merupakan seorang manusia yang sangat dibenci. Nah, akhirnya iblis ini berusaha cari cara, gimana caranya saya bisa masuk ke surga. Berdasarkan akhbar, ada iblis ini berusaha cari cara, gimana caranya saya bisa keluar masuk surga. Dan iblis menemukan caranya seperti apa? Di sana ada hewan keluar yang bisa keluar masuk. Berdasarkan akhbar ini katanya ular. Jadi pada saat itu iblis numpang masuk ke tubuh ular, yang notabene ular ini bebas keluar masuk ke surga, masuk ke surga keluar lagi, masuk ke surga keluar lagi. Dan ini tentunya berdasarkan sepengetahuan Allah. Allah yang bikin skenario seperti ini, dan kita sebagai manusia hanya berhak untuk sudah, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Taati dalam artian apa? Kita percaya seluruh yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita sebagai hamba menurut terhadap seluruh yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau sampai ada sedikit kerancuan, sedikit keraguan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, maka kafirlah Anda. Keluarlah Anda daripada agama Islam dan siap-siaplah Anda untuk menikmati azab dari Allah Tabaraka wa taala. Maka berhati-hatilah bila muncul perasaan-perasaan seperti itu, pegang dada kalian lalu berkata, ya Allah, tetapkanlah hatiku, tetapkanlah diriku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Oke? Intinya, pada situ tuh iblis ini bebas keluar masuk surga lalu keluar lagi lewat mana? Dengan cara numpang ke ular ini. Numpang ke ular ini. Akhirnya setelah iblis masuk, iblis ini berusaha untuk menggoda Nabiullah Adam, berusaha untuk menggoda Sayyidatuna Hawa, dan senantiasa ditolak, selalu ditolak sama Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa. Dan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Teman-teman tahu, berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi gak langsung diterima sama Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa, gak langsung diterima. Jadi masih selama bertahun-tahun ya. Dan Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa senantiasa menolak karena percaya iblis senantiasa akan berbuat tipu daya dan sebagainya. Namun, apa yang akhirnya membuat Nabiullah Adam dan apa yang membuat Hawa alaihi wassalatu wassalam itu mulai muncul perasaan, oh kayaknya iblis benar. Sejak iblis itu bersumpah atas nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian iblis ini langsung bersumpah atas nama Allah. Dan pada saat itu di pikiran Nabiullah Adam, gak mungkin ada orang bersumpah atas nama Allah lalu dia akan berdusta. Iblis ini senantiasa membuat keraguan, kewaswasan di hati Nabiullah Adam. Wahai Adam, wahai Hawa, kalau sampai kalian makan ini, kalian bakalan jadi malaikat. Kalian bakalan jadi malaikat loh. Jadi alasan kenapa Allah SWT melarang kalian, soalnya kalian bakalan jadi malaikat. Makanya Allah SWT gak ngizinin kalian makan ini. Intinya dikasih was-was, dicuci otaknya. Dan pada saat itu Nabiullah Adam menolak mentah-mentah. Namun setelah Nabiullah Adam melihat iblis ini menyebut, bersumpah atas nama Allah, mulai muncul sedikit kerancuan daripada hati Nabiullah Adam. Oh, gak mungkin ceritanya ada orang bersumpah atas nama Allah tapi dia berdusta, kayaknya ini benar. Lalu akhirnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan Sayyidatuna Hawa itu langsung makan buah yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan iblis bahagia. Aku berhasil untuk menyesatkan Adam, aku berhasil menyesatkan Hawa. Akhirnya dendamku terbalaskan. Akhirnya mereka akan diusir dari surga dan akan diturunkan ke tempat ini. Akhirnya turunlah mereka semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah teman-teman tahu sendiri. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam bagaimana cara beristighfar, bagaimana cara meminta ampun. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabiullah Adam bagaimana cara beristighfar, bagaimana cara meminta ampun kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Namun dampak daripada perbuatan Nabi Adam tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam beserta istrinya ke bumi ini. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
hum fiha khalidun. Kemudian akhirnya Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa berpisah di bumi dan akhirnya dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun di Arafah. Teman-teman tahu sendiri mengenai cerita ini adalah kisah yang masyhur. Intinya setelah iblis telah sampai di bumi, iblis sesuai dengan janjinya ingin menggoda seluruh manusia. Dan kita harus banyak belajar dari iblis. Iblis itu penyabar. Syaitan itu adalah makhluk Allah yang penyabar untuk menggoda manusia. Mereka sabar banget. Dan kita harus belajar dari sisi positif yang negatif ini. Jadi hakikatnya positif yang negatif. Jadi dia tuh positif apa negatif? Wallahu a'lam. Pada saat itu, iblis itu memang punya singgasana di lautan. Iblis itu punya kerajaan yang besar, ya. Kerajaan yang besar di muka bumi ini yang bertempat di bawah lautan. Wallahu alam di mana lautannya, gak usah tebak-tebak. Kalau teman-teman nonton di YouTube katanya di bawah segitiga bermuda bla 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 dan sebagainya. Wallahu alam. Wal ilmu indallah. Allah yang lebih tahu tentang kebenarannya dan kita hanya bisa menebak-nebak tanpa bisa memastikan di mana letak singgasana iblis yang pasti. Iblis itu punya keturunan dan keturunan-keturunannya itu banyak banget. Keturunan-keturunannya itu bisa mati. Jadi setan-setan, jin itu bisa mati. Yang gak bisa mati itu hanya iblis. Iblis itu gak bisa mati sampai hari kiamat nanti. Yang bisa mati sekarang ketika kita baca ayat kursi atau kita pukul kayak dengan pukulan yang nyata, itu adalah jin-jin yang kita temui hari ini. Oke, lebih daripada itu, belum ada kesyirikan di awal-awal Nabiullah Adam. Maksiat ada, sebagaimana Qabil membunuh Habil, terlepas daripada penamaan Qabil Habil yang sempat dipertentangkan oleh para ulama. Intinya maksiat memang ada, tapi sama sekali tidak ada yang mengkafirkan Allah, tidak ada yang syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali gak ada yang syirik sama Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Namun syirik pertama terjadi kapan? Pada saat itu terjadi di masa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Di sana ada orang-orang saleh di masa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam seperti Wad, Waswa', wa Yaghuth, wa Nasra. Mereka adalah orang-orang saleh yang pada saat itu diagung-agungkan saking kesalehannya. Mereka adalah orang saleh yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah mereka meninggal, akhirnya jin setan ini berusaha untuk mendatangi orang-orang yang mengagungkan mereka, yang mengagumi mereka. Gimana coba kalau misalkan itu bikin patung-patung buat mereka, patung-patung yang mirip lah sama mereka, dan kalian menjadikan mereka agar ketika setiap kali kalian melihat mereka, kalian akan ingat sama Allah. Ini strategi setan. Pada saat itu di awal-awal memang orang-orang pada saat itu tidak ada satupun yang menyembah orang-orang ini, menyembah orang-orang saleh ini. Mereka memang menjadikan patung-patung ini. Setiap kali mereka melihat patung ini, mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun jilun ba'da jil, berabad-abad lagi, dan setan benar-benar sabar. Seperti yang saya jelaskan tadi, setan itu benar-benar sabar ketika menghadapi manusia. Agama Allah, syariat Allah semakin ditinggalkan oleh manusia, manusia semakin bejat, manusia semakin jahat. Akhirnya mereka digoda oleh para syaitan, digoda oleh iblis. Ayo sembah mereka. Awalnya gak ada yang menyembah, tapi akhirnya mereka menyembah patung-patung yang mereka buat. Menyembah siapa? Wad, Waswa', wa Yaghuth, wa Nasra, wa ghairihim, yang mereka termasuk daripada kalangan orang-orang saleh. Ya, mereka termasuk daripada kalangan orang-orang saleh yang akhirnya disembah oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesyirikan pertama yang menimpa Bani Adam. Jadi sebelum-sebelumnya kemaksiatan memang ada, dosa-dosa yang dilakukan memang ada, tapi sama sekali tidak ada yang syirik, tidak ada yang keluar daripada zona tauhid. Baru muncul zona kesyirikan setelah orang-orang ini mulai menjadikan orang-orang saleh sebelum mereka sebagai sosok yang disembah oleh orang-orang setelahnya. Setelah akhirnya terjadi kesyirikan di muka bumi, kerjaan iblis adalah menyuruh para syaitan, menyuruh anak buahnya, keturunannya untuk senantiasa menyesatkan manusia, dan setiap manusia pasti akan memiliki satu syaitan yang akan mengikutinya kemana-mana. Intinya itulah kerjaan iblis, syaitan dan sebagainya. Dan iblis pernah turun langsung ya ketika menghadapi siapa? Ketika menghadapi Nabiullah Muhammad. Jadi sejak kelahiran Nabiullah Muhammad, lalu Nabiullah Muhammad ini menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, iblis ini benar-benar tersiksa dengan keberadaan Nabiullah Muhammad, benar-benar tersiksa. Bahkan pada saat itu iblis turun langsung ke lapangan. Jadi iblis gak pakai utusan. Pada saat itu ketika iblis
telah tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu ingin menghancurkan, ingin menyakiti Nabi Allah Muhammad. Lalu iblis akhirnya menyerupakan dirinya sebagai siapa? Sebagai seorang syekh dari Najd. Najd itu Riyadh. Kalau teman-teman tahu Riyadh, dia menyerupakan dirinya sebagai sosok orang tua daripada Najd untuk ikut menyakiti Nabiullah Muhammad dan memberikan pendapatnya. Gimana coba kalau semisal kita ini membunuh Muhammad? Nah, ni'mar ra'yu hadza. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bilang, bener ini ide paling bagus ini ide paling keren ini. Kita harus membunuh Muhammad. Hingga akhirnya setelah terjadi peperangan antara umat Islam dan umat musyrikin, iblis bahkan turun langsung ke lapangan membawa bala tentaranya. Lalu iblis menyerupakan dirinya sebagai Suraqah ibn Malik. Kemudian pada saat itu memanas-manasi peperangan di antara keduanya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala membantu bala tentara umat Islam dengan cara menurunkan para malaikat-malaikatnya. Kemudian iblis lari lalu bilang, "Inni ara ma la tarawun, inni akhafullah, wallahu syadidul iqab." Aku melihat apa yang tidak kalian lihat, wahai orang-orang kafir Quraisy. Aku takut sama Allah. Aku takut sama Allah. Allah itu azabnya sangatlah pedih. Lalu akhirnya iblis dan bala tentaranya semua lari ke laut. Kebayang, mereka lari ke laut. Emang jahat bener, brengsek banget ini iblis. Dia di awal memanas-manasi perang, bahkan udah berencana, saya punya bala tentara akan menolong kalian, wahai orang-orang kafir, musyrikin Quraisy, bla 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 dan sebagainya. Namun setelah melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya untuk membantu bala tentara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini iblis semuanya kabur, lari seketika semuanya, menjauh daripada peperangan tersebut. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam pada saat itu walaupun jumlahnya sedikit tapi dibantu sama malaikat. Lalu sedangkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu jumlahnya memang lebih banyak, tapi bala bantuan mereka tidak akan pernah menyamai bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya iblis itu ketika kita meminta tolong kepada Allah, dia adalah makhluk yang sangat lemah. Bahkan teman-teman tahu sendiri bagaimana takutnya syaitan pada saat itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Lalu bagaimana kejadian-kejadian para sahabat ketika bertemu dengan syaitan, bertemu dengan jin. Pada hakikatnya kita aja nih yang kurang iman bahasanya. Saya bilang kita, ketika saya memasukkan subjek kita, berarti saya juga termasuk dalam pembahasan ini. Kita ini terlalu kurang iman, sehingga kita ini terlalu takut sama setan dan jin. Padahal hakikatnya setan itu semuanya adalah makhluk-makhluk Allah, sama seperti kita. Kenapa kita harus takut? Ya cuma gara-gara kita kurang iman. Andai kata kita benar-benar yakin sama kekuatan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka lah yang kabur dari kita. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana dilakukan oleh para ulama-ulama sebelum kita ketika mereka bertemu dengan syaitan. Kesimpulannya adalah iblis, syaitan, dan orang-orang setelahnya, mereka akan senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berusaha menggoda kita, para manusia-manusia ini, manusia-manusia yang mulia ini, untuk senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila iblis, syaitan tidak berputus asa untuk menjauhkan diri kita daripada Allah, maka kita tidak boleh berputus asa untuk senantiasa mendekatkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap semoga saya dan teman-teman sekalian terhindar daripada fitnah iblis, fitnah syaitan, dan berbagai macam hal lainnya agar kita terhindar dari itu semua. Jadi lebih daripada itu, iblis adalah pemimpin daripada para syaitan. Namun di sana ada jin-jin yang mulia, jin-jin yang baik hati, jin-jin yang muslim, yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bangsa jin ini kurang lebih sama seperti bangsa manusia. Ada di antara mereka yang alim, ada di antara mereka yang jahil, ada di antara mereka menjadi kafir, ada di antara mereka yang muslim, ada yang jadi Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik, Protestan, Muslim, dan berbagai macam hal lainnya. Itu juga ada pada bangsa jin. Masalah bangsa jin ini kajiannya itu panjang banget. Insya Allah di video selanjutnya kalau sempat, atau mungkin saya ngebahas tentang tema lain, wallahu a'lam. Intinya teman-teman harus yakin bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Nabiullah Muhammad adalah nabi terakhir bagi kita. Tidak akan ada lagi nabi setelah Nabiullah Muhammad. Barang siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabiullah Muhammad, maka kafirlah dia dan dia keluar daripada kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.